Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat jumpa, salam jumpa kembali dengan saya Mr. Cute dari Fast English Room and English Expert. Dalam pertemuan ini kita akan membahas dengan 5 cara cepat mahir berbahasa Inggris. Jadi 5 cara cepat ini adalah 5 cara yang sudah saya simpulkan selama bertahun-tahun setelah mengajar di beberapa sekolah negeri dan swasta di Jawa Timur. Dengan 5 langkah ini, begitu Anda pelajari betul per langkah, setiap langkah Anda pahami, maka Anda akan mendapatkan pemahaman bahasa Inggris yang sepenuhnya. Namun sebelum saya membahas 5 cara cepat mahir berbahasa Inggris ini adalah yang merupakan langkah awal, langkah yang penting dalam belajar bahasa Inggris ini, silahkan Anda subscribe, like, dan share agar channel video ini tetap berkembang. Oke, sekarang kita mengajak pada langkah-langkah yang harus Anda lakukan. Untuk menguasai bahasa Inggris, Anda hanya butuh 5 langkah atau 5 step awal wajib yang harus dilakukan. Ingat, hanya 5 langkah. Yang pertama adalah Anda harus bisa membedakan antara kata kerja dan bukan kata kerja. Ini penting sekali karena seringkali kita mengindahkan hal penting ini sehingga Anda tidak berkembang secara normal dan tidak bisa mendapat step yang lebih tinggi atau pemahaman yang lebih tinggi dan akhirnya berhenti. Jadi step 1, langkah pertama adalah Anda harus bisa membedakan kata kerja dan bukan kata kerja. Kemudian langkah yang kedua, Anda harus menghafalkan subjek dan predikat. Karena kenyataan kita punya keinginan belajar bahasa Inggris yang sangat kuat. Tetapi kita tidak memahami subjek dan predikat dalam bahasa Inggris itu bagaimana. Karena akan sangat berbeda dengan bahasa Indonesia. Kemudian langkah yang ketiga adalah Anda harus mempelajari pronoun atau kata ganti. Jadi misalnya I, subjek, maka objek berubah menjadi me, milik saya berubah menjadi my book. Kalau buku itu milik saya menjadi the book is mine dan sebagainya. Ini harus kita hafal perubahannya dan dalam channel saya nanti akan saya kupas satu persatu sehingga Anda bisa mahir berbahasa Inggris. Kemudian langkah yang keempat adalah Anda harus menguasai 4 pola dasar bahasa Inggris. Jadi dalam belajar bahasa Inggris itu sebenarnya hanya ada 4 rumus yang Anda harus hafalkan dan Anda praktekkan. Harus dibuat otomatis. Kenapa? Karena orang Inggris itu sudah dengan otomatis berbicara seperti itu. Tapi kalau orang Indonesia, karena kita tidak hidup di lingkungan orang Inggris, kita harus mengerti pola dasar utama dari orang Inggris. Kemudian langkah yang kelima adalah Anda harus menguasai fungsi tenses. Ingat, hanya menguasai fungsi tenses, bukan namanya. Karena tenses ini adalah perubahan waktu dan kata kerja yang disesuaikan. Karena beda dengan bahasa Indonesia yang kata kerja waktu berubah dia tetap. Jadi tidak ada perubahan. Jadi kesulitan bahasa Inggrisnya di sini. Tapi kalau Anda bisa menguasai, berarti Anda akan lepas dari kesulitan tersebut. Ingat, 5 langkah di atas sangat penting. Jadi 5 langkah di atas sangat penting. Langkah yang pertama, nanti langkah berikutnya akan kita bahas pada video yang selanjutnya. Langkah yang pertama adalah Anda harus membedakan kata kerja dan bukan kata kerja, verb dan non verb. Non verb itu berarti adjektif, non adverb kata sifat, non kata benda, adverb berarti kata keterangan. Yang pertama adalah kata kerja itu pasti bisa ditambah ing. Ini tolong diingat, kata kerja bisa ditambah ing dalam bahasa Inggris. Tapi yang bukan kata kerja tidak bisa ditambah ing. Nah, seperti ini. Kalau saya bilang pergi, go, itu bisa ditambah ing menjadi going. Kalau saya bilang makan atau eat, bisa ditambah ing menjadi eating. Dan nanti artinya akan berubah. Kalau bukan kata kerja, contohnya baik, good. Tidak mungkin Anda tambahkan ing jadi gooding, tidak pernah ada dalam bahasa Inggris. Yang kedua meja atau table, non ya, ini kata benda. Anda tambahkan tabling, tidak bisa.
Jadi ini adalah cara mudah untuk mendeteksi bahwa kata yang Anda pelajari itu kata kerja atau bukan dengan menambahkan ing. Selanjutnya, memotong, cut, cutting, menangis, cry, crying. Tapi kalau saya bilang di rumah, at home, adverb, Anda tidak boleh bilang at homing, tidak bisa. Sedih, sad, adjective, sading, tidak ada dalam kamus bahasa Inggris. Dan yang kedua adalah kata kerja. Pasti ada bentuk 2 dan bentuk 3. Bisa berubah, bisa tetap. Atau bisa tambah D atau ED. Tapi kalau bukan kata kerja, bentuknya tetap. Jadi tidak berubah, tolong diingat. Contohnya, go, pergi. Keduanya when, ketiganya gone. Jadi go sekarang, when lampau, gone itu nanti untuk sudah atau di. Kemudian makan, eat, berubah jadi ate, eaten. Tambah ing, eating boleh, go, going boleh. Jadi makan, yang V2 makan di waktu lampau, kemudian yang eaten berarti bisa sudah makan atau dimakan. Kalau adjective non adverb, good, gooded tidak pernah ada. Di Jogja nanti Anda menemukan itu ya. Dan yang kedua table, table tidak ada karena ini bukan kata kerja, jadi tidak bisa ditambah ed atau d atau diubah menjadi bentuk 2 dan bentuk 3 atau ditambah ing, tidak bisa. Selanjutnya cut, cut, kebetulan ini tetap bentuk 1, 2, 3-nya tetap. Nanti yang membedakan apa? Keterangan waktu. Jadi kalau ada pakai everyday berarti cut, yesterday cut. Nah, cut di sini berarti verb 2 karena ada kata yesterday. Tapi kalau saya bilang have cut berarti sudah memotong, berarti verb 3. Kemudian cry, crying boleh verb ing, maka verb 2-nya menjadi cried, cried. Menangis sekarang, lampau dan sudah. Kalau saya bilang relative, ini kreatif ya. Kreatif, Anda tidak pernah bilang kreatif tambah D karena ini kata sifat. Kemudian teacher, teacher tidak ada. Teacher tambah ing tidak ada karena bukan kata kerja. Kemudian setelah Anda memahami perbedaan kata kerja dan bukan kata kerja, tugas Anda selanjutnya yang pertama adalah Anda harus mencari daftar regular dan irregular verb. Jadi daftar kata kerja yang teratur dan tidak teratur dicari di daftarnya atau browsing di internet. Kemudian Anda langkahnya setelah mencari, baca verb plus artinya dengan bersuara. Jadi kalau Anda membaca go, went, gone, pergi, eat, ate, eaten, makan, drink, drank, drunk, minum, study, studied, studied, belajar. Seperti itu adalah untuk mempermudah supaya kata itu atau kosakata itu, vocabulary itu bisa hafal, bisa masuk dalam pikiran Anda. Kemudian yang ketiga, sering diulang-ulang karena intinya belajar adalah mengulang. Kalau Anda tidak mengulang, Anda tidak akan pernah bisa. Sesering mungkin dan itu akan lebih baik. Selanjutnya adalah gunakan dalam kalimat. Jadi setelah Anda bilang go, went, gone, cry, cried, cried, Anda harus menggunakannya dalam kalimat supaya Anda faham dengan makna kata tersebut dan akan lebih melekat dalam otak Anda. Contohnya, perhatikan penggunaan dalam kalimat. He sells food for money. Dia menjual makanan demi uang. Yang kedua, they sold some books in a bookstore. Ada sold di situ berubah, berarti menjualnya bukan sekarang. Tapi itu adalah bentuk kedua, berarti waktunya adalah lampau. Catatan, kalimat bahasa Indonesia, waktu yang berubah, predikatnya tetap, bentuknya tetap. Kalimat bahasa Inggris, begitu waktu atau subjek berubah, predikat berubah, kata kerjanya berubah atau to be-nya berubah. Jadi itu inti bahasa Inggris yang harus kita pahami. Karena seringkali kita ngomong he eats every day, they eat last night. Nah ini it-nya seharusnya berubah menjadi verb 2, ate. Kemudian contohnya, eat akan bisa berubah menjadi eat, bisa ditambah s. Bisa eat verb 2, bisa eaten atau eating. Dan yang kedua, go, goes, went, gone, going, pergi.
Yang ketiga, is bisa berubah menjadi am, are, was, atau were, tergantung subjeknya atau pola kalimatnya. Yang keempat, do, does, did, dan doing, mengerjakan. Perubahannya seperti itu. Yang kelima, have bisa berubah menjadi has, bisa berubah menjadi had, atau having, bisa mempunyai, bisa juga artinya sudah kalau diikuti keterangan verb 3 atau been. Yang keenam, will bisa berubah menjadi would atau would have. Berarti kalau can bisa menjadi could have, dan sebagainya. Contoh. Jadi contoh di sini adalah cermati kata-kata yang di garis bawah. Kemudian fahami perubahan predikatnya. Jadi kata-kata yang di garis bawah dan cermati, fahami perubahan predikatnya. Nomor 1, mereka makan setiap hari. They eat every day. Perhatikan, pakai verb 1. Yang kedua, mereka makan tadi malam. They ate last night. Berubah. Karena last night maka menjadi ate. Yang ketiga, mereka sudah makan. They have eaten already. Walaupun nanti already dihilangkan, Anda menggunakan they have eaten. Itu artinya sudah. Anda perhatikan yang di kiri di bahasa Indonesia, makan, tetap. Jadi intinya tetap makan walaupun keterangan waktunya berubah. Selanjutnya nomor 4. Dia, Putri, sedang makan sekarang. She is eating now. Karena sedang berubah. Jadi is eating, harus ada unsur ing-nya. Nomor 5. Mereka sedang makan sekarang. They are eating now. Berubah. Bukan is lagi, tapi berubah menjadi are. Ini akan kita pelajari di tahap berikutnya. Yang penting Anda tahu perubahannya dulu. Nomor 6. Kami bahagia sekarang. We are happy now. 7. Kami bahagia kemarin. Kemarin berubah. Are-nya berubah menjadi were. We were happy yesterday. Anda mungkin protes, Pak, orang Inggris ngomongnya pakai to be enggak? Pakai. Cuman orang Inggris ngomongnya pasti disingkat. We are happy menjadi we are happy. Jadi koma RE kalau dalam tulisan. Nomor 4 tadi she is eating menjadi she's eating. Karena cuman koma S di atasnya. Kemudian yang ke-8. Freddy bahagia kemarin. Freddy was happy yesterday. Berubah menjadi was karena subjeknya Freddy. 9. Saya bisa pergi sekarang. I can go now. Can. Saya bisa pergi kemarin. Kemarin berubah yesterday, maka can-nya berubah menjadi could. 11. Sering makankah kamu? Do you often eat? 12. Sering makankah binatang itu? Does the animal often eat? You pakai do karena the animal 1 pakai does, berubah. Tapi kalau lampau berubah, do does diubah menjadi apa? Did. Makankah Joe dan Jack kemarin? Nah ini maaf ada sedikit kesalahan. Makankah Joe dan Jack kemarin? Berarti menjadi apa? Did Joe and Jack eat yesterday? Karena ada keterangan waktu yesterday, do does-nya berubah menjadi did. Oke. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Kalau Anda sudah menjadi bagian dari channel ini dengan subscribe, like, dan bunyikan lonceng yang gratis. Kemudian Anda ada masalah atau kesulitan bahasa Inggris atau mau request materi tertentu, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Semoga paham. Kalau tidak paham, silahkan Anda tulis di komentar di bawah ini. Dan sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa kembali. Terima kasih.